PDPAL Banjarmasin terus melakukan sosialisasi akan bahaya limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesadaran warga Kota Seribu Sungai ini pun terus ditingkatkan dengan memberikan edukasi agar menjaga lingkungannya selalu bersih. Sehingga perusahaan pengolah banyu limbah pun bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengundang guru dan tenaga pendidik sekolah Adiwiyata mulai dari SD, SMP, dan SMA di Banjarmasin. PDPAL Banjarmasin terus melakukan sosialisasi akan bahaya limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesadaran warga Kota Seribu Sungai ini pun terus ditingkatkan dengan memberikan edukasi agar menjaga lingkungannya agar selalu bersih. Sehingga perusahaan pengolah banyu limbah ini pun bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengundang guru dan tenaga pendidik sekolah Adiwiyata mulai dari SD, SMP, dan SMA di Banjarmasin. Tetapi belum mengganggu ke sistem-sistem yang lainnya. Kalau sudah mengganggu, sudah mengeras, itu akan sulit untuk mengelolanya lagi. Nah, jadi ini secara rutin. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Baisukan Rabu 7 Juli 2021, Kepala SD Negeri Sungai Mia 11 Banjarmasin Utara Ngatini sangat berterima kasih karena di masa pandemi COVID-19, PDPAL melakukan penyemprotan disinfektan di sekolahnya. Menurut Ngatini, kegiatan sosialisasi ini bisa mengenal lebih jauh tentang PDPAL Banjarmasin. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya PDPAL kemudian mengadakan penyemprotan desinfektan ke sekolah saya. PDPAL ini kemudian seandainya mau berlangganan itu seperti apa, kemudian nanti proses dari hasilnya dari pengolahan limbah domestik ini selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apakah di Banjarmasin ini sudah bisa dinikmati atau bagaimana? Tolong mohon pencerahan lagi, Pak. Siapa tahu nanti warga di komplek kami kalau mau diajak atau mungkin saya kasih tahu, nah siapa tahu mau berlangganan dengan PDPAL ini. Memang ini masih sangat asing bagi warga, tapi kalau mungkin di komplek itu orang yang sudah berpendidikan, berpengetahuan luas, mungkin sudah tahu. Tapi untuk yang warga biasa, terutama saya sendiri, walaupun baru 2 kali ini mengenal yang namanya. Tapi kebanyakan masyarakat itu tidak peduli akibat, lebih mementingkan apa sih manfaatnya. Kalau bahasa Banjarnya PLN aja datang ke rumah, menawarkan sesuatu perbaikan yang gratis, masyarakat masih berpikir, apalagi tanpa hubungannya untuk PDPAL yang kalau tidak salah biaya operasionalnya Pak, otomatis masyarakat masih pikir, lah kok aku bayar air bersih, bayar lagi, padahal itu sangat berguna. Ujung-ujungnya bagaimana PDAM juga bisa dengan mudah membersihkan air tadi kalau sampai ke rumah kita kembali. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana seluruh penyambung lidah ini bisa menyampaikan baik ke masyarakat atau di lingkungan sekolah manfaat yang terlihat nih Pak, kalau ini supaya kebiasaan kalau sosialisasi itu Pak yang dilihat masyarakat awamnya adalah manfaatnya. Kepala Bidang Teknik PDPAL Banjarmasin Deris Kusnidar Wetakuni Prima TV memadahkan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan dan pemahaman pada sekolah Adiwiyata untuk mengenal pengolahan banyu limbah domestik di Banjarmasin, sehingga kada hanya mengetahui cara mengolah ratik dan melakukan penghijauan, tapi harus pula mengetahui cara menjaga kualitas banyu dan mengolah banyu limbah domestiknya. Yang dilakukan PDPAL ke depan Pak, agar mungkin warga bisa mengenal lebih jauh? Ya, tentunya tadi dengan adanya informasi memang ya kita akui mungkin PDPAL di mata warga masyarakat Kota Banjar masih sangat awam gitu. Karena mungkin kita masih kurang mungkin dalam mengenalkan. Nah, ininya mungkin momentum saat ini kami mencoba untuk terus menggiatkan dari kegiatan kampanye, sosialisasi dan mengenalkan program-program PDPAL Kota Banjarmasin, sehingga kita berharap nanti warga Kota Banjarmasin lebih mengenal apa itu PDPAL, apa itu program pemerintah kota berkaitan dengan pengolahan limbah domestik. Nah, tentunya dengan ada informasi ini bahwa di masyarakat memang kita masih asing, ini menjadi motivasi bagi kami. Momen ini menjadi titik balik lah, mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih banyak lagi kegiatan bertemu dengan warga, bertemu dengan komunitas-komunitas untuk mengenalkan program pengolahan limbah. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyatakan
sangat perlu mensosialisasikan permasalahan lingkungan ini pada sekolah-sekolah adiwiyata sehingga bisa menyikapi dengan cepat. Bagaimana kita cara menyikapinya, terutama nanti bisa disampaikan ke anak-anak didik. Jadi di sini ada pendidikan dari dasar lah, anak-anak murid, anak-anak siswa ini sudah mengenal masalah lingkungan, apa itu permasalahan lingkungan, lalu bagaimana kita mengatasinya, sehingga mereka cinta terhadap lingkungan. Pak, untuk menggunakan lingkungan ini dari daerah sendiri ada terjun ke warga langsung nggak Pak? Kalau ya, kita kan sering memberikan sosialisasi, kemudian masalah lingkungan ini luas kan, artinya masalah kualitas air, kualitas udara, masalah persampahan, segala ini selalu kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Kita pembentukan TPS 3R, TPST. Nah ini kita lebih memprogramkan kalau masalah sampah misalnya bagaimana masyarakat itu memilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga. Nah bisa memisahkan sampah bersih, sampah kering, sampah basahnya sudah cukup. Jadi itu sampah kering nanti kita manfaatkan bank sampah basahnya kita buat kompos. Sementara itu, penggiat lingkungan Banjarmasin Hasan Zainuddin berharap guru-guru turut mengedukasi dan memotivasi siswanya untuk mencintai lingkungan, sehingga anak didiknya ke depan bisa menjadi generasi emas. Jadi kami sebenarnya dari komunitas itu mau mengajak nih seluruh kalangan, terutama guru-guru nih, terlibat dalam gerakan lingkungan ini. Karena guru-guru ini ada kemampuan untuk mengedukasi, menginspirasi, memotivasi, kan ada basic anak murid dan basic komunitas. Nah, kalau masalahnya kan ada tapi banyak komunitas. Kalau guru kan itu harapannya ada 200.000 anak didik yang ada di Banjarmasin ini yang diharapkan nanti menjadi generasi emas untuk lingkungan. Kita mengenalkan lingkungan ini secara dini kepada masyarakat, terutama anak-anak itu. Nah, makanya dengan kegiatan ini diharapkan ini jadi guru menjadi agen kebaikan dan agen lingkungan yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Jalan Veteran Banjarmasin Timur ini melibatkan 140 orang pendidik yang dibagi dalam 5 hari, mulai tanggal 5 hingga 9 Juli 2021.